Kalau berganti kurikulum, saya setuju bahwa yang namanya perubahan itu harus terus dilakukan. Bahwa kurikulum berubah memang harus berubah, menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi, terutama tuntutan zaman. Karena pada dasarnya pendidikan itu mempersiapkan sumber daya manusia untuk bisa hidup di masa yang akan datang atau pada zaman ini. Ini apa? Ini bahwa guru harus disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Terutama apa? Tren perubahan tuntutan kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Kita mungkin sudah 20 tahun lebih kita mendengar kata-kata globalisasi. Apa itu globalisasi? Ada yang namanya westernisasi, kapitalisme, ada yang mendefinisikannya sudah tidak ada lagi sekat antara ruang dan waktu, antara berbagai negara, batas-batas seperti itu sudah tidak ada dalam proses globalisasi. Artinya apa? Hari ini dan ke depan konsep one world, ya, satu dunia terkait dengan standar itu akan sebuah keniscayaan pasti akan terjadi. Nah, standar-standar, tapi ada ketimpangan aktivitas terutama dalam pengembangan sumber daya manusia dari berbagai negara. Kita kaji, kita diskusikan posisi kita hari ini ada di mana dan posisi mereka terutama di negara-negara maju. Kenapa? Karena negara maju akan selalu menjadi yang dia selalu menjadi standar-standar kita. Maka kita harus mengejar ketertinggalan dari standar-standar tersebut. Kita tahu tentang kualitas pendidikan, terutama kualitas pendidik 2003 baru kita sadari guru harus profesional. Guru harus ada apa? Yang profesional itu ya tadi seperti yang kemarin kita bahas bahwa dia terikat dengan berbagai aturan dan ada etik yang mengaturnya. Dan kalau kemarin saya ngobrol tentang tukang beca itu kerjaan itu bukan. Ada nggak sertifikasinya? Ada nggak aturan etiknya? Kalau guru kan dokter ada aturan etiknya ya, supaya tidak malpraktek kan gitu ya. Sama juga guru juga ada aturan etiknya. Dia tidak boleh melanggar etika profesi ini. Untuk memastikan itu adalah standar etik harus dimiliki oleh sebuah profesi. Dan 2003 baru kita sadar bahwa guru sejak merdeka sampai 2003 guru itu adalah penentu masa depan bangsa. Lalu juga guru dipaksa harus menjadi profesional. Hari ini sudah berapa tahun? 20 tahun lebih, 22 tahun. Kita masih bergeliat dengan kualitas pendidik. Di negara-negara maju yang kebetulan Bapak Ibu, ya, kecuali mungkin kita nyebutnya Amerika, populasi warganya kita tidak sebesar Indonesia. Sehingga sebetulnya persoalan-persoalan tentang pendidikan Indonesia dengan Amerika itu agak sedikit mirip. Cuma persoalannya Amerika memang sudah ratusan tahun lebih dahulu mereka dibanding Indonesia. Amerika sejak tahun berapa? Mereka sudah ratusan ya. Mereka sudah ratusan tahun mengembangkan diri. Bahkan saya pernah mencoba memperbandingkannya. Posisi Amerika tahun 30-an, 1930-an seperti posisi Indonesia hari ini. Kalau kita baca terkait dengan berbagai persoalan maupun beberapa kemiripan kebijakan itu kayak Amerika tahun 30-an. Misalnya tentang bantuan sertifikasi guru itu Amerika sejak tahun 30 ya, memberikan bantuan FKB, bantuan pembiayaan kepada pihak swasta tahun 30-an.
Dan ceritanya sejak tahun 30-an anak pemerintah begitu concern terkait dengan pendidikan dan menganggarkannya sedemikian rupa. Maka pada saat itu Amerika itu sama kayak Indonesia, bermunculanlah foundation atau yayasan pendidikan di sektor swasta, dan itu dibiayai oleh pemerintah, dibantu uang kelasnya, ya, lalu dibantu bosnya, dan sebagainya. Ini kayak, tetapi kalau kita lihat kaca kepada proses yang terjadi ketika Amerika perang kedua, yang nomor kasih, ya, yang nomor jatuh 45 dana keuangan negaranya dipakai habis untuk perang dunia kedua. Maka beberapa kebijakan berikutnya mulailah mengurangi berbagai bentuk bantuan-bantuan untuk mempercepat percepatan akselerasi sumber daya manusia di Amerika. Tetapi dampak dari tahun 30-an, meskipun itu terhenti dalam konteks pembiayaan pendidikan oleh negara, Amerika mendapatkan panennya. Karena sejak tahun 80-an, 70, 80, 90, Amerika menjadi negara yang sangat berjaya dari semua aspek. Contoh misalnya, meskipun mereka mungkin agak sedikit terlokalisir pada aktivitas kemampuan perangnya, mereka mampu mengembangkan perangkat-perangkat teknologi terkait dengan militeristik. Kenapa? Karena sejarah Amerika itu sejarah berdarah-darah, perang saudara, multi etnis, dan sebagainya. Yang keduanya sebagai sebuah negara yang begitu luas seperti Indonesia dengan berbagai latar belakang penduduknya, maka akhirnya mereka mencoba untuk memperkuat pada aspek militeristik untuk berupaya mempertahankan supaya tidak terpecah. Sama kasusnya seperti Indonesia merdeka. Awal-awal Indonesia merdeka itu bagaimana negara ini dikelola dengan model militeristik. Supaya apa? Supaya tidak terpecah belah. Jadi juga kadang-kadang kita tidak bisa menyalahkan kondisi. Kenapa kok Orde Baru begini, dan begitu dan sebagainya? Karena memang sistem pemerintahan dan berbagai kebijakan disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang pada saat itu. Tapi menurut saya Indonesia sampai hari ini bisa tetap eksis, tidak terpecah seperti Rusia, Uni Soviet atau Jerman. Ya karena memang pemimpin-pemimpin kita menggunakan sistem pemerintahan yang pada saat itu memang tepat, tapi kita tidak bisa samakan dengan kondisi hari ini. Kita tidak bisa salahkan kenapa Orde Lama begitu, kenapa Orde Baru begitu. Tapi karena jasa mereka kita masih ada. Sama lagi misalnya setelah Orde Baru untuk lalu juga era demokratisasi, malah kita banyak yang lepas ya. Lepas. Maka memang kondisi-kondisi bagaimana proses sistem yang ada di sebuah negara disesuaikan dengan kebutuhan yang pasti. Pemimpin kita sebetulnya cerdas-cerdas. Soekarno cerdas, Soeharto juga cerdas. Pada zamannya ya adalah pemimpin yang hebat, bisa menyatukan negara. Kalau tidak ada mereka dengan pikiran itu, tapi memang terkadang itu tadi ada kelupaan bahwa kepemimpinan itu tidak bisa terlalu lama. Kenapa? Karena memang setiap manusia itu punya daur hidup, punya tingkat produktivitas dan adaptabilitas terhadap zaman itu yang terbatas. Zaman Pak Harto terlalu lama, 32 tahun, sehingga adaptabilitasnya semakin berkurang. Ketika awal-awal luar biasa, kita pernah menjadi negara yang paling hebat di Asia Tenggara, ya, prestasi luar biasa. Bahkan bisa disebut sebagai macan Asia pada saat itu, karena perkembangan kita yang sangat luar biasa. Cuma memang adaptabilitasnya ya, karena memang kepemimpinan yang sudah terlalu lama, lalu juga kemampuan sensitivitasnya juga sudah mulai berkurang karena juga usia. Lalu bagaimana perkembangan di luar sana juga semakin cepat berubah, maka memang
Itu menjadi salah satu kelemahan yang pada akhirnya kita seperti setback kembali. Tetapi apapun yang terjadi, 32 tahun Indonesia aman, kita pernah swasembada meskipun pada berbagai kebijakan ujung dari kepemimpinan terbaru itu memang tidak adaptif dengan perubahan yang terjadi, terlalu asik dengan suasana yang sudah dikembangkan ketika dulu, padahal dunia berubah. Pada saat itu zaman Pak Harto terakhir suasana seperti misalnya gagasan-gagasan tentang free trade area, ya, artinya perdagangan internasional yang bebas, itu sudah mulai muncul, tetapi ada kelupaan karena waktu itu dalam konteks stabilisasi nasional tidak memberikan peran-peran inovasi dan kreativitas anak bangsa. Maka akhirnya ketika terbuka globalisasi mulai masuk ke situ, kita tidak bisa berhadapan dengan perubahan yang terjadi. Karena apa? Karena memang kesalahannya adalah terlalu lama berkuasa. Jadi dalam konteks manajemen, terutama kepemimpinan tugasnya adalah mempersiapkan kader, dan juga mengembangkan potensi yang ada, mempersiapkan sistem yang baik sekali untuk bisa didampingkan oleh penerus selanjutnya. Membangun stabilitas, betul, tugas pemimpin membangun stabilitas. Dengan kondisi mana mungkin masyarakat Indonesia ketika awal-awal Pak Harto itu buta hurufnya di atas 80%, 90%. Bahwa berbagai sistem kebijakan, apalagi kita sebagai negara yang baru merdeka dan berkembang, artinya dari sisi kemampuan finansial, terutama pembiayaan pendidikan, kita malah lebih banyak fokus pada pembangunan infrastruktur. Urusan-urusan yang paling penting, urusan perut, swasembada pangan. Kita cek, Bapak Ibu bisa cek bagaimana kualitas 1, 2, 3, 4, 5. Dicek hampir keseluruhnya adalah bagaimana memproteksi bangsa kita dari aspek kepentingan pangan. Indonesia belum swasembada pangan, beras tidak lagi impor. Ketika awal-awal merdeka kita banyak impor ya, belum berlebihan. Tapi setelah itu kita kali 45, kelima itu rencananya adalah tinggal landas. Artinya kita sudah mulai membangun fondasi-fondasi adaptasi dengan perubahan yang ada, yaitu apa? Sudah mulai paham bahwa teknologi menjadi sesuatu yang sangat penting. Di era terakhir Pak Harto sudah mulai membangun dirgantara ya, teknologi dirgantara, pesawat terbang. Artinya apa? Nah, ini bahwa kita memang persiapan seperti itu. Tapi setelah runtuhnya zaman Orde Baru, tidak dilanjutkan lagi oleh penerus berikutnya. Ini jeleknya memang. Jeleknya kebutuhan sebuah rejim, apalagi dengan sistem balas dendam, pasti akan hapus seluruh fondasi-fondasi yang sudah dibangun sejak Indonesia kembali lagi berangkat dari nol. Mulai dari inflasi bahkan menyimpan uang 16.000 pada saat itu permasalahannya, ya. Lalu mulai membangun banyak hal yang dihilangkan. Tapi alhamdulillah kondisi hari ini, kalaupun seperti kemarin misalnya zaman Pak Jokowi itu membangun infrastruktur, itu adalah ciri negara berkembang. Negara berkembang itu uang dimiliki negara banyak diinvestasikan pada infrastruktur. Maka akhirnya apa? Sektor pendidikan akan mulai kesehatan, infrastruktur itu kan menjadi prioritas utama. Infrastruktur untuk pangan, infrastruktur untuk ekonomi sebagai fondasi untuk pemasaran. Maka biasanya memang pendidikan menjadi nomor sekian. Infrastruktur termasuk juga di suasana. Yang kedua kesehatan, yang ketiga pendidikan baru. Pendidikan itu nomor 3 prioritas. Tapi alhamdulillah meskipun zaman-zaman dahulu seperti Jepang mengalokasikan sumber dananya di atas 40% untuk pendidikan bangsanya, lalu negara-negara maju memang pernah melakukan investasi
pendidikan. Tapi di konteks hari ini Bapak Ibu, kalau pernah saya cek 20% anggaran pendidikan di sebuah negara itu adalah jumlah terbesar hari ini. Jadi konon katanya di zaman sekarang 20% dalam konteks anggaran pendidikan, alokasi anggaran pendidikan ini adalah yang terbesar di dunia hari ini. Jadi Indonesia sebetulnya sudah mengalokasikan, artinya sudah mulai 20% itu sudah terbesar hari ini. Karena ada berbagai negara lain tidak seperti itu. Malu 20% masih dianggap kecil. Kenapa? Karena jumlah penduduk kita banyak. Yang kedua, 20% dari mana dulu? 20% dari satu sendiri kan gitu ya. Artinya kemampuan negaranya yang memang juga terbatas. Punya uang misalnya cuma 100.000, 20%-nya cuma 20.000 kan. Tapi kalau negara lain mengalokasikan duitnya punya 100.000, misalnya 300 atau 1 juta, 10% masih jauh sekali dengan 20% yang kita miliki. Yang kedua juga jumlah penduduk juga sedikit. Atau biasanya kendala-kendala berbeda negara maju dengan berkembang. Alokasi pendidikannya sekarang sudah mulai menurun untuk negara maju. Kenapa? Infrastrukturnya sudah siap. Dahulu mereka berinvestasi pada infrastruktur pendidikan, sarana prasarana, lalu kualitas gurunya, didiknya, didorong itu Pak. Dan hari ini mereka mulai menikmati hasilnya. Sementara Indonesia sekarang itu baru seperti menanam bibit pohon. Tapi kalau saya melihat, saya nggak tahu bagaimana kita diskusi saja. Posisi kita hari ini, saya kira menurut saya ini tidak salah. Karena memang kita baru mulai kembali. Indonesia itu seperti baru merdeka ketika zaman reformasi. Ceritanya ya. Tapi juga kita tahu peninggalan-peninggalan zaman Orde Baru, lama hari ini masih tetap menjadi kekuatan besar. Contoh misalnya, apakah hari ini banyak pembangunan SD? Kebanyakan SD yang ada hari ini dibangun bahan impres. SD impres. Sekarang berubah di SD negeri ya, yang tersebar di seluruh daerah. Itu adalah jasa. Ada yang nyebut, ada nggak yang concern mohon maaf, penguasa atau pemimpin yang membangun SD? Itu yang berapa? Yang sekarang menjadi dulu mungkin project Impres ya, kalau masalah berapa ribu, 5.000 rupiah SD dibangun di seluruh Indonesia sampai ke pelosok kecamatan, target-targetnya punya SD. Nah, mungkin di zaman-zaman berikutnya ada kebijakan yang berbeda dari penguasa-penguasa, masuk juga misalnya kesadaran membangun sekolah jenis vokasi, SMK, sebagainya. Lalu didoronglah sekarang SMK menemukan momentumnya ya. Bapak Ibu bisa cek rata-rata jumlah siswa SMK dengan SMA lebih banyak mana hari ini? SMK sekarang menjadi sekolah yang sedikit tinggi. Lebih banyak di Minang, tapi di Minang tidak pada sekolah menengah. Momentumnya mereka ketemu. Kenapa? Karena kita belajar bahwa di negara yang begitu banyak penduduknya, maka tidak semua bisa dicetak sampai perguruan tinggi dan tidak perlu dia perguruan tinggi. Contoh, Jerman dengan jumlah penduduk yang sedikit, tidak banyak, kebanyakan penduduknya itu bukan sarjana, tapi kebanyakan lulusan vokasi setingkat SMK, karena mereka hidup di aktivitas manufaktur dan industri. Negaranya ada di sana. Indonesia negara agraris, butuh nggak sarjana macul di sawah? Saya kira begitu. Vokasi. Kenapa? Karena potensi sumber daya alam kita perlu digarap oleh tenaga-tenaga yang tidak perlu memang punya skill sampai pengetahuan tingkat sarjana. Bahkan perlu tingkat sekolah menengah kejuruan. Untuk apa? Tinggal mereka spesialisasinya, penampilannya diasah pada aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk kemampuan sumber daya itu tadi. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa mendapatkan nilai tambah dari secara cepat. Karena begini Bapak Ibu, yang disebut dengan pembiayaan yang efisien itu
terutama persoalan masalah waktu. Aktivitas investasi yang dilakukan diharapkan segera menghasilkan sumber daya yang bisa langsung bekerja dengan waktu yang sangat pendek. Itu yang disebut dengan efisiensi. Karena bayangkan ketika negara memberikan banyak bantuan pendidikan sampai ke perguruan tinggi, rata-rata diharapkan misalnya masyarakat kita adalah lulusan sarjana gitu ya. Begitu banyak waktu yang digunakan, maka akhirnya apa? Aktivitas dan ada cost, ya, seperti tadi opportunity cost yang tiba-tiba jadi hilang, jadi beban tersendiri. Masyarakat kita yang tidak cepat bisa mendapatkan kesejahteraan, ya, untuk bisa bekerja dan menghasilkan sesuatu, berkontribusi pada ekonomi negara. Maka kecepatan menghasilkan lulusan itu menjadi pertimbangan yang penting sebagai bentuk efisiensi pembiayaan. Di negara maju sudah begitu. Mereka sudah tidak lagi bicara tentang kualitas guru, hanya melakukan namanya itu insentif saja untuk bisa mempertahankan kualitas guru. Kalau kita itu seperti dari nol, bukan insentif, tapi betul-betul membiayai secara penuh. Maka memang kita beruntung sebetulnya dengan sistem yang ada, itu juga alokasi negara 20% itu. Tapi memang posisi hari ini tidak apple to apple kalau kita membandingkan negara kita dalam konteks pembiayaan dengan negara di luar sana. Karena perbedaan banyak, demografi beda, tantangannya juga berbeda. Kita masih berputar di manajemen pendidikannya, inefisiensi masih terjadi, korupsi masih terjadi. Di pengelolaan ada banyak sekali kesalahan tentang prioritas investasi, kesalahan terkait dengan program prioritas yang dilakukan. Kalau di negara-negara yang sudah berkembang, sudah maju, itu sudah sistemnya pembiayaannya sudah cukup bahkan lebih. Seperti di Finlandia, meskipun karena jumlah penduduknya sedikit ya, kemampuan negara atas satu negaranya sedikit, tapi mungkin anggaran pendidikannya tidak melebihi 10%, tapi bisa memberikan full free of charge untuk seluruh aktivitas pendidikan sampai perguruan tinggi bagi warga negara. Jadi kalau di Finlandia, katanya sampai sarjana itu tidak usah bayar. Negara yang jangankan begitu, Finlandia karena duitnya lebih, mereka butuh orang-orang dengan keterampilan khusus tinggi, silahkan datang ke sana, asal dia punya sertifikat dengan keterampilan tertentu, negara akan membiayai dalam konteks usaha mereka. Tanpa hipotek, tidak perlu ada agunan. Agunannya itu tadi sertifikat keahliannya. Ahli apa nih? Ahli peternakan. Ya, punya sertifikat yang diakui secara internasional, pernah dilatih, datang ke sana. Saya for agent, saya orang asing datang ke sana. Juga deh, uang ayam orang lebih. Karena memang butuh, manusia sumber dayanya banyak, tapi mereka butuh hanya menerima warga asing yang punya keterampilan. Mereka tidak mau biayai lagi. Silakan hidup di sini asal sudah punya keterampilan, apa yang dikembangkan kami bantu. Di negara-negara Eropa sana banyak ya kita ya yang pengen ke negara-negara yang memberikan hak pada warga asing bisa menikmati negara tersebut menggunakan. Australia pun begitu kalau nggak salah. Australia mau menerima warga negara adat yang asing yang datang tinggal di Australia asal punya harus punya keahlian. Ada juga teman saya sama SMA sekarang menjadi warga negara Australia karena dia chef, masak di Mandia, udah ke Rumania, ke Itali, di hotel besar sebagainya. Lalu
Ya, ke sana. Pindah ke Australia itu bukan menjadi hotel atau di restoran, tapi mengembangkan usaha restoran sendiri. Jadi datang sana dan bisa pakai modal apa-apa, saya punya pengalaman ini, saya punya sertifikat ahli memasak, dan yang saya akan mengembangkan restoran di situ. Dikasih pembiayaan oleh negara, lalu mengembangkan restoran di sana. Tanpa agunannya adalah sertifikat A. Memastikan bahwa warga negara asing kalau yang masuk ke negara produktif membantu ekonomi negara itu. Lalu setelah sekian tahun, saya lupa berapa tahun ya, kalau sudah konsisten dan sudah berkembang, ditawari karena mau jadi warga negara asing atau tetap menjadi warga negara Indonesia. Tapi dia tetap memilih menjadi warga negara Indonesia yang laki-lakinya. Istrinya memilih menjadi warga negara istrinya. Kenapa? Karena istrinya ketika pas ada penawaran seperti itu, dia terkena kanker. Pilihannya security jaminan sosial di Australia, sakit apapun akan ditanggung oleh negara kalau sudah ada warga negara Australia. Maka akhirnya dia istrinya yang memilih negara Australia. Kenapa? Biaya kesehatannya yang sangat tinggi. Kalau misalnya tetap di warga negara asing, terpaksa pindah warga negara di warga negara Australia, bisa mendapatkan jaminan kesehatan untuk pengobatan kankernya. Dan kita tahu di negara maju fasilitas kesehatan luar biasa ya. Di BPJS yang seperti kita ada di Indonesia ini, ya mohon maaf kalau misalnya masih banyak hal yang perlu diperbaiki, tetapi kita sudah pada tracknya untuk melakukan jaminan-jaminan sosial. Karena di negara maju itu melindungi masyarakatnya dari semua aspek. Dari aspek kesehatan, oke, BPJS. Nanti ke depannya, lalu pendidikan. Dan negara maju itu bedanya dengan negara kita. Karena mereka sudah punya sistem tax pajak yang sangat baik. Ya. Jadi Bapak Ibu begini ya, kalau Bapak Ibu hidup di luar sana, Bapak Ibu akan dikenakan pajak yang luar biasa. Di negara maju itu, tingkat pajak itu tinggi. Dan penegakan terhadap aturan pajak sangat kuat. Siapapun, meskipun orang yang sangat berpengaruh, seorang Lionel Messi, kalau dia melanggar pajak, bisa sampai ke penjara. Pemain basket juga sama, ya, ngakal-ngakalin pajak, dia pemain basket yang luar biasa, ditangkap oleh pemerintah federal, misalnya kita seperti Amerika tegas sekali. Dia ditanggung jawab pendidikan itu ada di negara serikat. Dari mana pembiayaan pendidikannya? Dari pajak masyarakat di negara bagian tersebut. Jadi pajak yang masuk dikembalikan lagi dalam upaya pendidikan kepada masyarakat. Misalnya di Amerika itu banyak sekali kota-kota yang menjadi kota-kota hantu dengan tingkat eksodus yang begitu banyak. Ya. Lucunya nih, Bapak Ibu bisa dicek di Amerika itu ada yang namanya Detroit, sebuah kota. Detroit itu apa ya? Dari Michigan kalau nggak salah, itu ada satu kota besar sekali, metropolis. Di tengahnya itu ada satu kota. Kalau kita menurut sama apa ya, tapi kota kecil ya. Di tengah-tengahnya itu ada kota lama, gitu ya. Lucunya di situ dulu itu karena memang Detroit itu dikelilingi oleh kriminalitas yang sangat tinggi, lalu juga tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah. Aktivitas yang terjadi di tengah-tengah kota itu tidak aman. Orang-orang tidak nyaman, sehingga mereka banyak eksodus. Yang kebetulan memang di tengah kota itu dulunya dibangun oleh orang-orang yang pendatang dari Polandia. Nah, karena memang tidak aman dan sebagainya, mereka kota itu banyak ditinggalkan menjadi kota-kota yang kosong melompong. Nah, ini segala sesuatu pasti tidak diurus.
Kenapa? Karena teks tidak masuk, pajak tidak masuk sebagai pendapatan daerah untuk membiayai security. Jadi kepolisian itu oleh federal, oleh serikat tanggungannya. Bahkan yang namanya wali kota, sebuah kota tanggung jawabnya termasuk biaya pendidikan, polisian, ngangkat chef dari kota, sheriff, pemimpin anggota Polres, gitu kurangnya. Itu pakai dari Mabes enggak, tapi itu ada di bawah kekuasaan wali kota. Wali kota yang bertanggung jawab terhadap yang mengangkat Kapolres itu wali kota, dan dia bertanggung jawab kepada wali kota terkait dan dibiayai oleh siapa? Dari anggaran wali kota, kabupaten kota. Pendidikannya juga begitu, sama, gaji gurunya semua ditanggung kayak mulai di kita ya, dengan otonomi daerah, tapi kan baru pendidikan menengah, atasnya kan sudah kembali lagi ke provinsi ya, tapi dasar menengah yang sampai SMP ada di kabupaten kota dan dibiayai oleh kabupaten kota. Yang selama ini pun kita sangat tergantung dari subsidi pemerintah pusat atau bantuan pemerintah pusat. Di sana ada memang bantuan dari pemerintah pusat, tetapi tidak sebesar tanggung jawab kepada Presiden Amerika. Itu tugasnya hanya melindungi negara. Artinya dia hanya berkeliling-keliling ke berbagai negara untuk memastikan Amerika itu aman. Dia memastikan investasi negara Amerika itu aman di luar negeri, memastikan orang negara-negara itu tunduk kepada Amerika. Itu tugas presiden. Lebih banyak urusan internal dalam negerinya diberikan kepada negara-negara federal, bahkan berbagai peraturan perundang-undangan itu negara federal punya aturan masing-masing. Nah ini balik lagi cerita tentang Detroit. Setelah kosong begitu, lalu datanglah pendatang-pendatang dari daerah Suriah, Pakistan, Bangladesh, dari negara-negara yang Timur Tengah, Irak, sebagainya. Yang kebetulan mayoritas beragama Islam. Di tengah kota kecil di Detroit itu sekarang punya wali kotanya Islam dan dewan kotanya sejumlah 6 orang itu semuanya Islam. Kota Muslim satu-satunya di Amerika, di tengah Detroit Raya. Bisa hidup, bisa, dan itu katanya menjadi pusat pencontohan model pengelolaan sebuah kota yang dibasiskan kepada, karena begini Bapak Ibu, Islam itu ketika di kota itu ya, Islam itu karena kompak, karena kompak mereka ingin buktikan konsep Islam dan bagaimana konsep Muslim dalam komuniti mereka. Dengan kekompakannya, dengan kebersamaannya, mereka gotong royong untuk membangun kota yang tadinya tempat-tempat kota diaktifkan dan diproduktifkan kembali sebagainya, menghasilkan teks, dan sekarang menjadi kota yang paling toleran dan menjadi tempat wisata bagi siapapun. Contohnya apa? Karena di sana itu multi etnis. Ada tempat-tempat yang dan pendidikannya juga berjalan dan bahkan lebih baik dibanding kota-kota lain di Amerika sana. Dan wali kotanya memang akhirnya menggratiskan semua aktivitas pendidikan, kesehatan, dan layanan keamanan dari kota. Kenapa? Karena Muslim kan punya kebetulan ya. Orang Muslim enggak, karena mereka pendatang itu punya perasaan nasib yang sama. Lalu mereka saling bergotong royong menghuni sebuah kota yang sudah kosong dan sekarang sudah hidup kembali. Kan senang aja ya, artinya negara atau Amerika, pemerintah Amerika, ketika sebuah kota kosong itu adalah kerugian besar. Kenapa? Infrastruktur yang sudah ditanamkan sekian lama itu tidak dapat diproduktifkan, tidak menghasilkan banyak. Maka pada saat mereka datang di sana,
terjadi lagi dinamisasi pembangunan kota, dan di sana juga menghasilkan sumber-sumber yang luar biasa. Bahkan sekarang akan menjadi kota ini ya, kota wisata. Kenapa? Karena kalau mau pergi ke Irak, Anda tidak perlu pergi ke Irak, datang saja ke namanya kota apa gitu ya, ke sana. Kenapa? Karena Anda bisa ketemu dengan orang Irak, toko pasar Irak, makanan-makanan Irak. Kalau mau datang ke Pakistan, Anda bisa ketemu di kota yang multi etnis tapi diikat oleh agama yang sama, itu Muslim. Nah, dengan semangat kebersamaan Muslim, maka akhirnya gotong royong secara otomatis terjadi, saling membantu dan sebagainya terjadi. Ini menjadi kota yang sekarang berkembang luar biasa. Di kota-kota selain di Amerika sana, yang perkembangan komuniti, perkembangan ekonominya yang pesat itu adalah kota yang sebetulnya dipenuhi oleh mayoritas Islam kita. Itu menarik sebetulnya, dan satu-satunya wali kota lalu juga dewan kota yang dihuni oleh 100% Muslim itu hanya di kota itu ya. Ada. Oke, kembali lagi ke perbedaan maju dan berkembang. Karena kita memang banyak infrastruktur ya, akhirnya memang bagi-bagi kue kemampuan yang ada, kuenya cuma segitu. Artinya kemampuan negara yang seperti itu. Hari ini posisinya Indonesia memang mencoba untuk sekarang lebih fokus ke pendidikan. Karena memang jelas pemimpin itu harus tahu tentang prioritas. Seberapa banyaknya uang dalam konteks pembiayaan, ketika kita tidak memiliki keterampilan atau kecerdasan untuk mengalokasikan yang tepat, maka akan menjadi pemborosan. Artinya sebuah investasi yang tidak layak untuk dilakukan. Dan ini masih terjadi di negara kita, dan itu sebagai sebuah ciri negara berkembang. Tapi semua negara mengalami proses yang sama. Di berbagai negara di dunia pun sekarang mereka menjadi sebuah negara yang sangat maju. Kalau kita bisa memahami konteks sejarahnya bahwa ini adalah sebuah tahapan dalam perkembangan sebuah negara terutama pada konteks pendidikan, itu hal yang wajar kalau misalnya hari ini kita baru pada tahap mencoba untuk menjadi negara maju. Maka mungkin salah satu yang bisa saya judgement dari konteks program pemerintah Indonesia Emas 2045, karena sebetulnya hari ini kita mencoba untuk lebih berdaya lagi dalam konteks perubahan pendidikan. Apalagi saya kemarin itu keputusan ya, Bapak Ibu ada yang tahu berapa anggaran per orang untuk makan siang gratis? 10.000. Aslinya 10.000 itu. Aslinya 10.000 itu. Menurut kabar, kalau nggak salah cara ngitungnya, kalau nggak salah saya nggak tertulis ya. Cuma kayaknya kalau nggak salah 15.000 ya. Tapi kan yang 5.000 itu kalau nggak salah dipakai untuk gaji orang dapur, sewa dan sebagainya, seperti distribusi dan sebagainya ya. Lalu yang 10.000 atau 9.000 saya nggak tahu. Sama ada mereka itu sebagainya lah. Artinya satu orang siswa itu dibiayai per hari untuk satu kali makan siang itu berapa? Kurang lebih 10.000 lah. Cik sok kami berpikir berapa bos yang dikasih per orang? 1 tahun Tingkat SD 900 per tahun ya. tahun. 900 ya Bapak. Sekarang itu begini. Oke lah misalnya 10.000 aja per hari. Siswa belajar selama 1 tahun berapa hari? 24 hari per bulan, 312 berapa Pak? Di 15 Pak. 28
288 hari dikasih makan siang gratis ya, dikali sepuluh. Dari mana bos ternyata? Dua kali lipat ya, bahkan itu 3 kali, kalau 900. Oh, 2 kali lipat 16 ya, 1,6. Ini 2,8. Ya, 3 kali lipat. Anggaran yang bos ya. Kamu mengeluarkan 3 kali lipat dan dikeluarkan dalam bos. Untuk 1 orang ya. Belum lagi nanti misalnya posyandu juga katanya dikasih. Pesantren yang kita dapat pos juga katanya dikasih ya. Pesantren dapat pos ya. Nanti juga dikasih. Berapa kali lipat jumlahnya? Ya. Itu akan jadi beban negara. Saya melihatnya ini tidak bisa tahun ini. Tidak bisa tahun ini. Kenapa? Anggaran pendidikan dengan bos saja. Sekarang dinaikkan 4 kali lipat untuk menutupi kan 3 kali lipat. Berarti 4 kali lipat dari bos kan. Berarti dana bantuan operasional sekolah termasuk makan itu jadi 4 kali lipat. Jumlahnya. Tapi jalurnya tidak ke sekolah ya Pak? Jalurnya tidak ke sekolah. Mekanisme itu Apanya? Distribusi penyaluran pengelolaannya tidak ke sekolah. Oleh dapur-dapur katanya yang juga disewa Di desa. dibangun, saya nggak tahu ya, oleh pihak swasta. BUMDes, pendampingan TNI. Sewa kota yang memasoknya supaya ada di lokal memang punya data, tapi ingat ya, yang bayarin siapa? Bisa nggak? Pertanyaannya. Oke, Pak jelaskan. kita Tidak. Naiklah. Saya nggak tahu ya, mudah-mudahan Indonesia mampu dan itu bisa terlaksana dengan baik ya. Nah, kita menghitung sederhana tuh, menghitung kan oleh poe, anggaran sabaraha dikali jumlah setahun, bandingkan yang bos, 3 kali lipat bos, main bos wae. Atau kalau enggak menurut saya ya, kasihkan saja 4 kali lipat kepada sekolah. Ya, sekolah punya dapur. Sebagai bisnis unit sekolah. Lalu memanfaatkan warga masyarakat. Dalam ekosistem pendidikan itu lebih bagus ya. Sayur nanti masyarakat sekitar di BUMDes misalnya, petani, susu nanti tentang rakyat. Dapat rakyat. Jika apa sekolah karena gini Bapak Ibu ya, saya setuju tapi memang prosesnya ya nggak tahu lah. Kalau itu pikiran saya ya, kasih ke sekolah punya dapur umum, kenapa enggak gitu ngelola itu, apalagi punya kelebihan. Masukkan saya uangnya dalam bentuk bos, kayaknya Bapak Sumringah ini sekolahnya semangat gitu. hebat Pak, istimewa. Sumringah baik. Ya, semangat. Bisa kok sekolah, saya yakin bisa sekolah membuat dapur sehat gitu ya Pak. Bapak Ibu di negara maju itu sekolah-sekolah itu punya dapur kantin, dapur sendiri. Mereka kelola makan siang itu memang di negara sana sudah banyak, tapi dikelola sekolah. Sekolah punya dapur dengan memenuhi persyaratan standar kesehatan. Sekolah itu di sekolah itu dikasih makan siang memang. Ya. Saya kira kalau ke sekolah mah yang itu terus yang pula 5.000 guys gak ada yang harusnya pasal sekolah kan benar kan harus substansi lah. Bisa melakukan banyak hal inovasi dan sebagainya. Saya kira biasa.
jangan dikasihkan. Yang sekarang di keos-keos itu yang saya tahu informasi terkait dengan dapur itu tiba-tiba ada yang sudah bangunan diantarkan diratakan dibangun tapi tidak ada sampai dapat kontrak sampai hari ini. Lalu dikelola oleh banyak sekali yang berkepentingan sudah seperti konsep bacakan ya. Kenapa kalau diberikan langsung kepada semua tanggung jawab dapur umum tertib siswa itu datang tertib pasti makan siang. Siganya di luar negeri ya. Asal di Musada, Pak. Asal di Musada sih. Lupa tekannya kenapa? Pengalaman. Seperti begitu buat ke dapur. Iya. Ya ini mah pikiran-pikiran. Tapi karena tadi saya bodoh sekali itu. Kan itu kan ada dimasukkan sebagai dana pendidikan Bapak Ibu. Akhirnya apa? Persentase besarnya terkait dengan bos malah 3 kali lipat ada di luar institusi pendidikan. Dikelola banyak. Gitu ya. Sayang sekali. Ya mudah-mudahan berbeda mampu. Tapi kalau enggak misalnya kita ingin sekaligus ya, atau tahun ini percobaan itu lagi ya, sambil ngalanya dia bulan dapurna, usah dipaksakan. Kita chaos di mana-mana. Ada sekolah yang sudah menerima rutin makan siang, ada yang belumnya. Kalau masalah SMA sudah rutin dapat. SMA 6 Garut katanya sudah dapat rutin. Tapi saya nggak tahu dari mana itu ada gitu. Tapi sampai hari ini sekolah kita belum ada ya. Sekolah Bapak Ibu sudah ada langsung ada yang sudah dapat? Baru didata. Ada yang sudah dapat, ada yang baru didata dan sebagainya. Oke. Pertama perbedaan kita karena memang sistem teks. Jadi Bapak Ibu begini ya. Negara kita sekarang sudah mulai melihat potensi penerimaan itu dimulai dari pajak atau pajak kita ya. Rencana kenaikan pajak dan sebagainya. Ini cara ciri khas kita akan menjadi negara maju ini. Pajaknya suatu tinggi. Ada sebuah negara yang pajaknya itu di atas 35%. Pajak pendapatan. Belum lagi pajak-pajak lainnya. Dari pajak penghasilan dan PPh. Belum lagi dari misalnya pembelian barang. Udah sangat-sangat tinggi, makanya jangan heran kalau misalnya di negara-negara yang sudah maju, meskipun pendapatannya tinggi, tapi pengeluarannya tinggi. Di Indonesia pendapatannya rendah, pajaknya juga belum tinggi. Tapi tetap penghasilan itu bisa dinikmati secara optimal. Kalau di sana, pajak itu langsung potong rekening. Ya, setiap pendapatan masuk ke dalam rekening kita, karena di sana itu wajib perbankan. Ketika mendapatkan gaji, langsung jepret potong pajak. Kalau di kita, ya pajaknya masih sedikit ya, masih rendah lah bayaran pajaknya. Kalau Anda beli barang mahal baru kena pajak ya, kalau enggak lah. Yang sekarang tidak boleh dikenakan pajak itu konteks pendidikan, kebutuhan dasar pokok, saya dari Sri Mulyani kemarin tentang rencana kenaikan pajak hanya dikenakan kepada barang-barang mewah. Berapa orang sih yang bisa bayar pajak kalau misalnya rumahnya harganya di atas 300 miliar, berapa orang beli kapal pesiar, beli pesawat terbang kena pajak. Siapa sih orang individu di Indonesia yang bisa? Ada sih memang, tapi saya kira pendapatan negara sangat terbatas dari jumlah orang yang membuat kemampuan seperti itu. Pertama, dari sumber dana yang ada, negara-negara berkembang itu banyak meminta atau mendapatkan bantuan dari negara-negara atau dari donor-donor untuk pembiayaan pendidikan. Kalau negara maju sudah dari teks, dari pajak. Selama pajak, jadi begini Bapak Ibu, kalau misalnya pajak yang kita setorkan dan dialokasikan secara transparan, sepertinya rakyat Indonesia tidak keberatan.
tentang alokasi dari pajak tersebut. Contoh misalnya, oh iya pajak yang saya bayar itu untuk membiayai pendidikan anak saya, untuk membayar guru, membayar polisi, security. Memang wali kota di negara federalis juga menyampaikan pelaporan dari penggunaan pajak itu berapa untuk kebutuhan security, untuk menopang misalnya membayar gaji para polisi, lalu juga gaji guru terpampang misalnya. Dan di tempat-tempat seperti itu tidak ada gaji guru yang sama. Pak Ibu pindah negara bagian beda pendapatan, beda gaji polisi. Di negara yang memang kaya, mereka akan besar gajinya. Seperti di Los Angeles, dengan pendapatan yang luar biasa dari sisi wisata aja sampai 543 triliun per tahun pendapatan dari wisata ke pantai. Maka bagaimana mereka membangun infrastruktur dan sebagainya menjadi daya tarik tersendiri yang sekarang sudah hangus. Itu negara bagian Cikura menang. Tentunya Indonesia dari sisi wisata mengandalkan Bali ya, Lombok Bali yang sekarang mulai berkembang. Istilahnya begini, Indonesia boga Bali, Amerika boga. Jadi lamun konteks kebakaran hari ini kayak model Bali kebakaran kabeh. Indonesia seperti apa? Tidak punya Bali lagi, tidak punya pendapat dari si aspek di itu di dalamnya ada Malibu yang pinggir pantai, lalu ada Kolibu, ada tempat-tempat wisata wow, luar biasa, gedung-gedung yang wow juga. Jadi tujuan wisata hancur bersama rata dengan tanah di beberapa hari ya, dan itu bukan musibah alam, artinya takdir Tuhan. Banyak sekarang yang dibanding-bandingkannya, ini gajah 1,5 tahun dihancurkan kembali di Indonesia, dan konon katanya kehancuran LA itu luasnya sudah lebih luas daripada Gaza. Hampir mirip lah, lebih gede sedikit katanya. Ya katanya ya dibandingkan sudah melebihi dari luas kota Gaza yang dicuri itu ya. Ya karena teks mereka, ya teksnya pajaknya orang-orang LA ya didonasikan untuk membeli atau mendanai senjata-senjata yang dikirim ke Israel. Sudah bantuannya sekitar 250 sekian triliun lebih. Dari LA sendiri ya, dari LA sendiri, bukan dari Amerika. Tax yang memiliki pendapatan pajak ini untuk membiayai, membantu donasi senjata ke Israel. Tapi sekarang kerugian kehancurannya dari ini katanya sampai 2.500 sekian triliun, 10 kali lipat. 10 kali lipat. Itulah cara Tuhan. Cara Tuhan. Saya bukan orang yang ini memang begini ya. Konteks musibah itu kadang-kadang memang itu perbuatan yang kita, dosa kita yang kita buat, dan cara Tuhan untuk menghapus dosa tersebut ya, banyak sekali ya. Pada aspek lainnya ada yang bisa menjelaskan ini kan takdir. Siapa yang mengelola takdir? Tuhan. Ya, musibah ini kan takdir. Meskipun kita bisa logikakan bahwa itu perbuatan manusia dan anu karena ini itu ya, tapi yang pasti bahwa ini adalah takdir musibah yang Allah turunkan. Dikaitkan juga misalnya tentang pro dan tidak pro, tentang Palestina atau tidak Palestina, tetapi yang pasti ya bahwa itu adalah takdir dan cara Tuhan menguji orang-orang.
Ya mudah-mudahan nanti tiba-tiba kayak model Detroit Tengah itu Malibu yang ditinggalkan, LA yang ditinggalkan, lalu diisi oleh orang-orang Muslim di sana. Jadi kota Muslim berikutnya di Amerika. Nggak usah perangin Amerika, udah hanya buatin ambil aja dari dalam gitu ya. Seperti model apa? Inggris ya. Inggris hari ini ekonominya sudah dikuasai oleh orang-orang Muslim. Bahkan pimpinan di sana dari mulai wali kota London, wali kota pun gubernur London saya tahu ya. Pokoknya ya penguasa pemimpin London lah ya. London itu Muslim, orang Muslim. Pertumbuhan ekonomi dikuasai oleh orang-orang Muslim. Dan diprediksi perkembangan Muslim di Inggris Raya itu kita akan menempati mayoritas sekitar di tahun 50-an atau yang akan datang. Raja yang Ortodok Katolik ketika dia akan dibaptis raja dan kembali taman Kristen Ortodok ya, Kristen yang Vatikan, tapi masyarakatnya Islam. Bisa kan bingung ya, raja sudah diangkat oleh pausnya, peta tertinggi di sana, Katolik Roma gitu, saya tahu lah, karena di bawah gitu ya, raja itu di bawah, raja Inggris itu di bawah pemimpinan Kristen, ya peta atau saya atau paus Katolik, Katolik paus pemimpinan saya. Tapi masyarakatnya akan mayoritas bahkan yang diwawancara saya lihat di orang YouTuber yang datang ke kota itu ngecek dan wawancara, Anda kotanya begini, bahkan ada orang Kristen yang di sana itu masih orang Kristen ya, tanya Anda merasa gimana? Kok saya senang sekali, dia itu sudah 89 tahun di sana, saya merasa tenang, saya mengalami fase di mana kota ini dikuasai oleh banyak orang Polandia, saya merasa kita dikuasai oleh orang, sekarang dikuasai oleh komunitas Muslim, dan saya merasa tenang. Kenapa? Karena untuk urusan beli sayur saja, tetangga saya membeli kami. Jadi saya itu seperti dilayani sebagai orang tua di sini, pada agama saya bukan. Tetangga semuanya menyapa, salam, semuanya tersenyum dan melindungi. Jadi inilah sebetulnya yang saya inginkan. Anda mungkin ya, dari sejarah lama saya hidup di sini, sempat kota menjadi kota yang kosong. Seperti saya senang diisi lagi oleh orang-orang yang ramah, orang yang saling membantu, orang-orang yang peduli pada orang tua. Mereka cantik-cantik, cakep-cakep, kedatangan dari Arab Saudi, dari Timur Tengah yang dari Timur Tengah itu dikelompokkan sebagai kelompok kulit putih ya. Saya baru tahu. Ternyata orang Timur Tengah itu termasuk kelompok kulit putih. Kulit hitam itu yang betul-betul dari Afrika itu kulit hitam. Ya. Kalau misalnya dari Bangladesh, dianggapnya sebagai Asia. Nah, dari sumber pendanaan negara maju bisa dibiayai dari tax. Kita masih banyak mengandalkan bantuan-bantuan. Otonomi dimaksudkan untuk membangun kemandirian, tetapi sampai hari ini memang otonomi dan konsep otonomi kan belum begitu lama ya, masih tarik ulur juga sebetulnya. Tapi tujuan dari otonomi daerah pada akhirnya kan sebetulnya tentang kemandirian. Baru sampai hari ini bahkan kota-kota di Jawa Barat tidak ada satupun yang mandiri, tidak ada satupun yang mandiri. Pendapatan asli daerah baru itu ya kurang lebih 500 miliar.
dan itu dikembalikan lagi dalam bentuk layanan yang paling banyak layanan kesehatan dan bahkan di subsidi. Jadi pendapatan baru yang paling besar itu dari layanan kesehatan. Itu dia pendapatan dalam konteks anggaran itu tidak boleh. Kenapa? Karena layanan kesehatan itu harus dikembalikan dalam pembangunan infrastruktur hanya kesehatan saja. Bahkan itu pemerintah harus melakukan subsidi dalam konteks pengelolaan kesehatan. Dan itu kan didanai kesehatan itu oleh pemerintah. Jadi bukan pendapatan daerah. Pertanyaan itu menambilkan di mana? Lakunya nggak pendapatan. Sementara anggaran kita yang dibocorkan di pusat sampai dengan kalau masalah saya sampai 5 triliun. Jadi bantuan APBN kayak dengan anggaran ini 500 miliar yang balik deh katanya kalau rumah sakit itu ya sebelum catatan aku laporan kan itu ya 5 miliar duitnya dibalikin dulu. Itu bukan pendapatan asli daerah sebetulnya, tapi kita tetap mencantumkan sebagai pendapatan asli daerah. Ya pendapatan asli daerah bisa menanti dia dipakai membangun infrastruktur kan gitu ya. Ini mah enggak, pendapatan dia dibikin lagi kalau gaji dengan kesehatan dia untuk kepentingan layanan kesehatan kembali di situ. Ya itu bukan pendapatan atau ya muter dirinya kenikmatan tidak memberikan dampak manfaat bagi aktivitas atau program yang lain. Nah, dan itu jadi lebih sama di hampir seluruh daerah di Jawa Barat. Konon katanya belum ada kota yang betul-betul hidup dari pendapatan asli daerah. Semuanya hampir dibantu oleh pusat. Ya. Nah, kalau kita berkaca ke sana, maka akhirnya sistem pendidikan kita termasuk dalam proses pendidikan pusat tergantung pendidikan susah ya. Karena begitu Bapak Ibu, sertifikasi kan bisa dibayar kemana ya Pak? Kalau Pemda bukan susah. Orang katanya hari ini tidak akan melalui itu langsung masuk ke rekening dulu ya. Sudah mulai belum? Udah mau belum? Sudah dari dulu. Sertifikasi dulu langsung masuk ke rekening dulu. Dari pusat langsung? Iya. Sudah ya? Sudah dari dulu. Sudah lumayan bagus. Misalnya yang di bawah Kementerian Agama biasanya via ya, bisa ada rekening tabungan yang ada di provinsi. Ini langsung dari KPKN, dari pusat, dari Kementerian Keuangan yang langsung ke rekening masing-masing. Sudah lama itu? Sudah lama. Nah, nanti artinya apa? Ini sudah kembali lagi sentralistik. Kembali sentralistik. Karena mungkin pemerintah melihat meskipun otonomi daerah dilakukan dan kenapa otonomi daerah baru agak sulit dilakukan oleh pemerintah pusat tidak diizinkan. Kenapa? Karena program otonomi daerah itu tidak berjalan seperti yang sehat, menghasilkan kota-kota atau pemerintahan yang mana? Di Indonesia yang mandiri mana itu? Kalau salah di Kalimantan ya. Di Kalimantan membangun infrastruktur itu terdiri dari PAD mereka karena di situ adalah kota yang menghasilkan pertambangan batu bara. Pendapatan asli daerah dari batu bara ini begitu luar biasa sehingga mampu membangun kotanya luar biasa, infrastruktur dan sebagainya sangat luar, bahkan gaji pun sangat tinggi, gaji guru sangat tinggi dan sebagainya. Bahkan semua masyarakat digaji oleh Pemda. Masyarakat digajinya kalau saya berapa 2 juta ya, kota apa saya kalau di Kalimantan ya, tapi wali kotanya kalau nggak salah ketangkap karena kasus suap pengusaha batu itu yang perempuan itu apa dia kepala itu sebagai kota yang sebetulnya
Harusnya kalau misalnya uang yang begitu banyak masuk itu kalau digunakan betul-betul tidak melalui proses korupsi dan sebagainya, waduh, jadi kota terkaya di Indonesia itu dan mandiri dari berbagai penerimaan asli daerah. Dan pendidikannya kayaknya kan sangat luar biasa, karena jarang sekali sebuah kota punya perguruan tinggi. Harusnya kan begitu ya. Kota itu mereka harus punya perguruan tinggi untuk memastikan bagaimana konsepsi program-program yang di dalamnya yang dibutuhkan dalam yang diselaraskan dengan kepentingan pembangunan kota. Bagi papannya, wah, saya lupa apa licin atau apa ya? Betul licin itu ya, itu kan yang sekali. Betul licin, apa betul? Adanya dan mereka menjadi kota satu-satunya yang mandiri, tidak tergantung dari sebuah bantuan anggaran pemerintah. Nah ini memang negara berkembang seperti itu. Dan jangan sedih ya, posisi hari ini kita persis seperti negeri India sama, India juga seperti ini. Konteks pendidikan, infrastrukturnya yang masih sama juga sekarang dan lalu juga konsep-konsep sistem baru mendorong profesionalisme guru, kualitas guru, kualitas sarana sekarang sedang didorong jadi lebih baik. Tapi kalau kita membandingkan lagi dengan Brunei, saya baru kemarin ada aktivitas Zoom dengan salah satu pimpinan universitas di Brunei. Tadinya kita ngobrolin tentang MOU, model kerjasama Tridharma perguruan tinggi. Mereka bingung ketika kita tawari MOU. Dengan perguruan tinggi yang sudah mereka bingung MOU. Nanti kita tidak pernah melakukan MOU dengan perguruan tinggi di luar Brunei gitu ya. Karena Brunei gigi naik perguruan tinggi. Tidak pernah melakukan itu. Jadi gimana itu konsepnya? Kita jelaskan tentang Tridharma, konsep perguruan tinggi, ada penelitian, kurikulum pengajaran, pengabdian. Pengajaran ya, maksudnya gimana? Misalnya pertukaran mahasiswa atau pertukaran dosen. Udah konsep penelitian kolaborasi antara dosen di sana, mahasiswa di sana, dosen bimbing, pengabdian. Ada konteksnya tadi pelaksanaan kegiatan pengabdian ya, dari sana bisa datang ke sini, dari sini bisa datang ke sana. Konteks mahasiswa bisa KKN, mahasiswa bisa, atau praktek keahlian bisa. Kita negara kebetulannya, ya, kalian hidup karena kami baru menemukan hal seperti ini. Beda sama dengan luar negeri. Dengan sebuah perguruan tinggi, konsepnya seperti ini karena kami tidak pernah melakukan itu. Di kami itu tidak ada hal yang seperti ini. Waduh, tapi apa? Sistem pendidikan di kita itu lebih bagus daripada itu. Di sana itu masih melibat hidup-hidupnya, daya belajarnya masih hidup-hidupnya, kurikulumnya hidup-hidupnya. SDM Brunei ada yang terlihat Brunei menjadi seseorang yang luar biasa dikenal secara internasional, bukan menjadi peneliti kan, menjadi sesuatu yang kayaknya kalah sama Indonesia ya. Makanya masih saya di Indonesia ternyata tanggal kurang berkurang ya. Sistem pendidikan dan sebagainya tidak seberkembang pendidikan yang ada di Indonesia. Model-model pembelajarannya masih klasikal seperti itu. Polanya nggak beda jauh perguruan tinggi konsep katanya ya. Karena di sana ada yang jadi dosen, di sana ada orang Garut yang jadi dosen di universitas di sana. Kan di hubungan kita, nanti kita bisa zoom konferensi dengan pimpinannya. Jadi dia cerita, bahkan dia mau cerita pindah ke Indonesia lagi, ke tempat kita. Jadi dosen tetap di tempat kita. Kenapa? Mau berkembang, mau berkembang. Jadi masyarakat di sana itu rumah itu untuk apa kamu pendidikan ini?
Ini lucu, bahkan di sana itu menjadi dekan itu orang Indonesia. Dekan Indonesia, jadi wakil dekan orang Indonesia. Orang di sananya mana? Mana ada mereka pengen jadi profesor? Mereka udah cukup hidupnya. Tidak di negara, diberi uang ke negara, diberi mobil ke negara, kawin sampai dibiayai ke negara. Kalau itu pendidikan hukum, jangan. Ya, mungkin begitu ya. Akhirnya tidak kompetitif, bahkan motor pendidikan di sana itu sempat menjadi salah seorang menteri pendidikan di bawah kerajaan, menteri yang bidang pendidikan orang Indonesia lulusan Saudara. Jadi ketika kami dulu dekat sekali dengan Sultan Brunei, pernah diminta beberapa ahli agama dari pesantren kita dikirim ke sana, dikirimlah 3 orang ke sana untuk siapa? Untuk ngajari minimal ngaji anak sultan tingkat kerajaan. Yang 2 orang balik, yang 1 orang masih di sana betah, 2 orang kuatin. Salah satunya yang pulang itu almarhum yang pernah menjadi kepala SMK Ciledug, Pak Pak Wahyudin bukan hanya jadi Brunei dan pulang lagi tidak betah, pulang ke Indonesia, balik lagi menjadi kepala sekolah. Temannya yang pergi ke sana, yang dikirim oleh Pak Pusada, berkembang karirnya dan sebagainya. Saya lupa namanya siapa. Bukan yang laki-laki. 3 orang semuanya laki-laki. Zaman kakak Wahyudin itu sempat menjadi menteri pendidikan. Sempat jadi staf ahli dulu, masih komunikasi zaman Pak Pusada ada, masih komunikasi kan. Jadi kadang-kadang yang datang sana juga yang masuk yang menjamu dan sebagainya, yang nyambung dan sebagainya, itu ya santrinya Pusada yang menjadi staf ahli bidang pendidikan di kerajaan Brunei dan sempat menjadi menteri pendidikan. Itu orang Indonesia. Saya nggak tahu apa yang masih ada atau masih sudah meninggal atau tidak meninggal di sana. Saya kira masih ada di sana dan mungkin sudah pensiun kali ya. Menjadi pejabat setingkat menteri. Kedua, di pendidikan di sana itu tidak lebih baik daripada Indonesia sebenarnya. Dan di sana sudah mulai kehilangan mahasiswa. Mahasiswa di Brunei sudah mulai kurang. Makanya dibukalah program beasiswa kuliah di Brunei. Sekarang gratis dibayar oleh kerajaan Brunei untuk supaya universitasnya bukan mahasiswa. Karena masyarakat Brunei sendiri sekarang lebih cenderung untuk belajar di luar negeri. Mereka pergi ke Inggris, mereka pergi ke pendidikan tinggi ke Singapura, pendidikan tinggi ke Malaysia. Akhirnya kekurangan mahasiswinya. Coba orang Indonesia datang ke sini, silakan belajar di sini. Cuma sayangnya itu tadi ya, tingkat rating perguruan tingginya jauh sekali dengan kualitas pendidikan yang ada di tempat. Nah, itu cerita itu tadi ya. Salah seorang dosen yang menjadi dosen tetap pada dia menjadi dekan di salah satu universitas di Brunei. Jadi kalau melihat begitu, alhamdulillah, ternyata orang sekitar lebih halus itunya. Itu ditanggung negara dan semua warganya digratiskan. Bahkan sekarang digratiskan mahasiswa yang dari belajar di sana. Infrastruktur, lalu juga sistem manajemen pengelolaan berbeda dengan yang ada di mahasiswa kita. Bahkan kayak halus artinya kita belajar untuk secara cerdas mengalokasikan dana, kumaha supaya dana itu produktif dan efisien. Itu yang terjadi malah inefisien
kita baru dorong terkait dengan kepala sekolah sekarang ini kan agak berat tugasnya, harus membuat RH belum layak. Jadi hari ini negara mencoba untuk intervensi pada pengelolaan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Pemimpinnya harus belajar bagaimana mengalokasikan dana. Supaya apa? Supaya efektif, efisien, dan produktif. Beberapa tahun ini kita harus melakukan itu, Pak. Dengan pengalaman Bapak dalam pendidikan, kepala sekolah harus segera melakukan rencana kegiatan anggaran sekolah. Beberapa tahun. Dia bawa Kementerian Agama kayaknya baru 1, 2, 3 tahun ini. Ya, 3 tahunan. Hah? 3 tahunan. 3 tahunan. Tahun-tahun sebelumnya kemana? Tanpa RK, tanpa EDM. Jadi baru sekarang bahwa konteks persoalan di negara berkembang dalam konteks pendidikan itu baru mencoba yang tadinya inefisien jadi efisien, tadinya tidak produktif jadi produktif. Dibimbinglah oleh negara, diwajibkanlah sekolah membuat, lalu juga sekolah dikontrol dengan raport sekolah. Meskipun aktivitas membuat rekamnya masih ngarangnya, mereka copy paste, masih begitu lah. Nah itu artinya apa? Prosesnya masih perlu waktu untuk kita hari ini baru siaran disebut negara berkembang ya jadi eta tuh. Jadi kalau ngobrol tolong begitu kerindinya, tapi ini butuh sebuah tahapan yang kita lewati. Negara maju pun begitu, prosesnya sama. Ketika itu dilakukan, memang ada tantangan tersendiri, ada sesuatu yang mereka harus adaptif dengan perubahan yang terjadi. Kebijakan pemerintah memastikan itu bisa menjadi bagian yang program yang berhasil. Efektivitas, efisiensi, produktivitas dana pendidikan. Sudah kita mulai, artinya tidak salah meskipun belum semua. Tapi yang selalu saya baca dari berbagai konteks tentang kondisi hari ini, selalu siapapun berbicara, Pak berbicara, kesimpulannya akuntabilitas, transparansi. Jadi konteks pengelolaan ini harus diisi oleh orang-orang yang memang mau akuntabel, mau transparan, karena itu salah satu jalan kedua persoalan biaya. Tapi juga partisipasi, membangun partisipasi. Jadi transparansi itu mendorong terjadinya partisipasi, sehingga membangun kolaborasi yang seperti ya itu sebuah kota di tengah proyek. Kolaborasi tidak terbangun, membangun sebuah ekosistem yang seperti tadi pikiran-pikiran saya terkait dengan persoalan kenapa ya makan siang gratis, udah kasih aja ke sekolah, kasih dananya dikelola sekolah, jadi bisnis di sekolah untuk menopang kekurangan. Kalau misalnya ada pendapatan lebih, bisa meningkatkan kualitas sarana prasarana, lalu meningkatkan kepuasan layanan pendidikan bagi stakeholder, ya betul nggak? Bisa. Jadi contohnya beginilah Bapak Ibu ya. Kalau misalnya sekolah mengelola makan siang nih, orang tua melihat, coba sekolah mana yang makan siangnya enak-enak buat anak saya dan bergizi. Kita bisa melakukan pembandingan kan gitu ya. Saya pengen anak saya itu sehat tumbuh kuat dan sebagainya. Oh, sekolah yang memang betul-betul memperhatikan aspek gizi, bukan hanya gizi perut, tapi bukan hanya sekedar gizi otaknya saja. Oh, sekolah ini, udah saya taruh di sini aja, masukin supaya apa? Anak saya sehat secara fisik. Jadi nanti tingkat persaingan sekolah favorit itu bukan hanya persoalan misalnya guru yang berkualitas saja, tetapi juga layanan yang lain seperti misalnya
makan siangnya enak apa enggak, layak atau tidak. Oh. Saya yakin gimana pun juga orang begitu banyak yang ingin mengelola dapur ini ya. Coba, saya kira kalau misalnya nggak ada selisihnya bagi, sorry ya, masih ada keuntungan dong, pasti. Kalaupun itu menjadi sebuah pendapatan sekolah, saya kira lebih tepat. Tinggal bagaimana sekolah bisa menyebar, memberikan benefit bagi lingkungan sekitar. Untuk memasak tuh berasnya dari lokal, hasil petani dari lokal itu, kan gitu ya. Sayurnya dari petani lokal situ, kan gitu. Pasokan ayamnya dari peternak lokal situ, misalnya kalau ayam, susunya dari peternak. Itu kan membangun ekosistem. Keterkaitan bahkan sekolah dengan lingkungan sekitar. Siapa tahu misalnya pemasoknya adalah orang tua anaknya yang sekolah situ, petani sayur, mungkin akan lebih mudah kali ya. Asik tuh pemberdayaan sekolah, sekali juga membangun kemandirian sekolah. Kalau sekolah sudah bagus, makan siangnya luar biasa, apa? Apa maksudnya? Siapa? Audiensi ke DPR RI. Di itu kita kan 3 kali lipat daripada bos. Ya sudah saja, nggak usah mikir-mikir, geblukan bos jadi naik 4 kali lipatnya. Tapi makan sekolah ditanggung dari bos itu. Setuju Pak. Sekolahnya sama ya. Bayangan awal seperti itu, Pak. Bayangan awalnya. Mumpung masih uji coba Pak, masih bisa. Ajudan Pak Haji. Jadi dalam masa ya. Jogja. Wacana. Karena begini ya, contoh misalnya sekolah yang sudah mampu menyisihkan dari dana-dana yang ada. Oh iya, satu hal lagi, Bapak Ibu, berbeda antara negara maju dengan negara berkembang. Biasanya di negara maju itu setiap lembaga pendidikan di sana itu punya dana abadi. Dana abadi. Di kita nih berbedanya, kita tidak punya dana abadi pendidikan. Unit pendidikan tidak punya dana abadi. Untuk bisa memastikan bahkan berinvestasi pada berbagai aspek itu apa? Kalaupun ada dana yang lebih diterima, itu diinvestasikan lagi untuk diberikan bantuan-bantuan pembiayaan lebih. Jadi gini ya, kalau misalnya sekarang kepada sekalian dikasih dana abadi 3 miliar oleh pemerintah, itu mereka pakai analnya, tapi tolong ini kelola dan investasikan dalam bentuk berbagai aktivitas jangkauannya. Investasi naon lah, ya, usaha dan sebagainya. Syaratnya nanti hasil dari investasi dan pendapatannya digunakan untuk membangun lembaga pendidikan, membiayai pendidikan, gurunya, sarananya. Dan abadi itu ada dan siap. Di kita kan enggak ya? Karena ada penyelenggara pendidikan, saya juga pengalaman di pendidikan. Lalu nulis ada tanggal murah, dia duit yang aku sesuai dengan aku. Mana? Oh iya. Pernah dari BPKB mobil. Demi apa? Oh sih, tanggal 11 sampai tanggal bulan ya. Ya, duit kondisi tidak hanya BPKB jadi itu pernah menolak seperti itu. Tapi kalau punya dana abadi itu mereka kan tidak kuasa untuk membuat program bayar muak haranganku. Kira-kira nggak sempat lagi. Karena ada investasi yang dilakukan, ada pendapatan yang akan mereka dapatkan dan tidak akan hilang, terus saja berkembang. Itu yang kita punya kalau haji itu kan kita punya dana abadi umatnya. Dana abadi umat itu sekitar tadi saya ketemu yang tamu kita sedikit dari BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Dia ngasih kendaraan sudah dia jadi diacarakan
Dia cerita banyak. Jadi uang dana abadi umat, dana milik umat itu dari mana? Dari sisa pengelolaan haji tahun-tahun sebelumnya. Lihat, lalu dimasukkan sebagai dana abadi umat. Lalu diinvestasikan, termasuk sekarang diinvestasikan di bank muamalat. Jadi bank muamalat itu sudah punya BPKH ya. Hari ini tuh saham pemilik bank muamalat yang terbesar itu adalah Badan Pengelola Keuangan Haji. Karena diinvestasikan, ada dong kelebihan keuntungan. Jadi terus dana itu bergulir dan bertambah terus selain juga dana yang diinvestasikan. Jadi bukan enggak apa katanya nggak dipinjam negara. Dana abadi umat itu tidak dipinjam oleh negara, kami investasikan. Nah, seperti misalnya penerangan yang kami kasihkan itu adalah salah satu dari hasil investasi dana abadi umat. Makanya ini ditambahkan berbagai program bantuan-bantuan kepada umat, terutama dakwah. Jadi diberikan kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ya. Lalu dana yang disimpan sampai 35 tahun ke depan dari orang-orang yang akan haji itu katanya ada sekitar 700 triliun. Ya, itu tidak digunakan oleh negara, tapi itu betul-betul tuh disiapkan. Misalnya mengembangkan infrastruktur untuk kegiatan haji di sana. Jadi katanya sudah mulai banyak hotel-hotel yang diakuisisi oleh pengelola keuangan haji di sana. Supaya kedepannya apa? Supaya kedepannya biaya haji itu bisa semakin lebih murah. Mulai dibangun beberapa diakuisisi hotel, membangun lokal-lokal, jadi beli tanah, membangun hotel untuk infrastruktur haji dan di masa yang akan datang. Lalu dari pengelolaan dana yang ada itu bisa untuk haji, bisa. Kenapa? Dananya memang kan ada yang sekitar 30 juta. Enak hajinya, daftar aja kalau lagi nanti 25 tahunnya. Jadi yang sekarang mendaftar haji, kalau katanya 2025, 2000 berapa? Tergantung daerah Pak. Tergantung daerah kabupaten kota. Ya, memang tidak ada rata-rata katanya ya ada yang sudah 35 Ada yang tahun sampai lah. 50, Banten. Keburu mau ya. Oh, iya orang, kalau misalnya 35 tahun saya udah 60 tahun, keburu mau. Kayak gitu ya. Oh, sudah sampai segitunya. Berarti kan itu kan ada uang yang disimpan kan? Uang yang disimpan yang tidak berbunga, tidak jadi apa-apa, tapi digunakan dimanfaatkan untuk bagaimana pelaksanaan haji di sana yang akan semakin lebih baik. Diputar ke sana nanti bisa mendapatkan, kalau kita membangun hotel di sana mudah-mudahan return of investmentnya 6 kali haji, 7 kali haji gantian lah, atau 10 kali haji gantian ya. Karena sorry ya, bisnis yang menurut saya yang paling pasti itu adalah sok. Bapak Ibu ada di sini yang mau ngomong Pak Haji. itu lebih pasti, so yang pengen haji ngantri itu calon pelanggan susah juga yang nandai ngantri, hanya kuota, hanya waktu yang lalu juga umroh juga banyak sekarang umroh luar biasa. Kalau kita tinggal kita manajemennya aja, coba murah-murah, halus-halus layanan, ya untuk kedeling pasti laku dan instan ya, jauh itu minggu, kurang gede. Banyak pesantren sekarang yang menggunakan layanan travel haji dan umroh.
Baik, terakhir minggu depan tanggal 24 UAS ya. Iya. Tapi saya di WA sama bagian koordinator pertemuan kita di 13. Jadi diminta untuk melakukan pertemuan ke-14, tapi waktu kita susah. Bapak Ibu kan kuliahnya Sabtu Minggu, berarti minggu depan ya? UAS minggu depan ya? Iya, Kita tidak punya waktu, kecuali kalau misalnya Bapak Ibu mau melaksanakan kegiatan melalui daring. Ya itu saya dari Mana? lebih fleksibel. Selain mata kuliah apa lagi? Manizar sama Mau besok? Yang besok, jadwal besok setelah tak bisa di pagi hari. setelah mata kuliah saya ada Pak Fakri gitu. kalau malam Lebat kita 10 tak. Itu dia 10 bukan pagi pagi sebelum jam 10 Saya pagi besok ya. besok. Saya ada komprehensif. Jadwal jam 9. Ini aja daring aja ya. daring. Kita ngobrol aja dulu ya. Lebih fleksibel. Terkait dengan masa daring, terutama dikaitkan dengan jadwal Bapak Ibu. Kalau dari enak membeli pada maghrib ya. Iya, Benar. besok mendapatkan bisa. Kita ngobrolnya nanti Bapak Ibu juga obrolkan pengarium ya. Kira siap daringna, ya pada maghrib lah istirahat biasa. Langsung Ya. kita disepakati. Ya. Udah maghrib besok bisa. Malam Jadi sekaligus kan ujian kan manajemen itu apa? Rapat terakhir sebagai bentuk terakhir. Ini mata kuliah nyambung sebetulnya. nah harus gitu paket. Besok aja Pada maghrib, Pak. Pada maghrib ya. Ini saya pada maghrib ada ngajar juga di Kupang. Sampai jam 9, jam 8.40. Hari Sabtu apa sami biasa? Di Sabtu nomor Sabtu boleh, Sabtu malam Minggu boleh. Kalau tidak keberatan ya. Karena satu Saya jadwal siang satu. jadwal harian. Oh jadwal yang jam Biasa. 2 biasa bisa. Karena pagi hanya konferensi pagi. Ya saya ada jadwal jam 2 ya. Sesuai jadwalnya. Sesuai dengan jadwal. Tapi nanti mungkin malamnya kita sesuai dengan Dari Maghrib malam minggu Pak Haji. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu ya. siap. Siap, Pak. Turun, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.